Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali dalam acara spesial program. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, edisi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan salah satu ibadah yang pastinya ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu ibadah Idul Adha 1447 Hijriah. Di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan informasi berkaitan persiapan ibadah tersebut dari MTA Perwakilan Boyolali. Dan hari ini sudah hadir narasumber di samping kiri saya. Yang pertama ada Bapak Ngantino Sarjana Pendidikan selaku Ketua Penyembelihan Kurban MTA Boyolali, dan juga ada Bapak Abdullah Slamidu dari bidang ekonomi daerah Boyolali. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di studio MTA TV untuk memberikan informasi berkaitan dengan ibadah Idul Adha, ibadah kurban 1447 Hijriah di MTA Perwakilan Boyolali. Kemudian untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi, silakan bisa melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000, atau bisa pula melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, ke Bapak Ngantino terlebih dahulu. Bisa diberikan informasi Pak Ngantino kepada para pemirsa bagaimana gambaran persiapan dari panitia ibadah kurban MTA Boyolali untuk tahun ini? Terima kasih pemirsa yang terhormat, bahwa untuk pelaksanaan kurban di tahun 2026 MTA Perwakilan Boyolali termasuk penyembelihan korban pusat 6, insyaallah sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Diawali rapat panitia kecil dari kami, Ketua, Sekretaris Bendahara. Kemudian persiapannya adalah membuat skedul rencana pelaksanaan penyembelihan hewan korban, yang kemarin sudah diawali dengan kerja bakti pada tanggal 14 Mei kemarin pagi hari, diikuti dari 26 cabang untuk mempersiapkan lokasi penyembelihan di pusat 6, alamatnya di Potronayan, Nogosari, Boyolali, melibatkan kami sebagai pengurus dan warga-warga yang insya Allah akan menyembelih di pusat 6 Potronayan, Nogosari, Boyolali. Baik, berarti hari ini itu panitia sudah mulai bersiap berkaitan dengan ibadah kurban tersebut ya Pak ya? Iya, insya Allah sudah kita siapkan. Baik, hari ini kan tanggal 16 Mei, kurang lebih ya 10 hari lagi ya, kita akan menyambut ibadah kurban di tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Lantas untuk kesiapan lokasi dan pembagian daging kurbannya sudah sejauh mana itu ya Pak Ngantino? Untuk kesiapan lokasi, insya Allah kemarin sudah kita siapkan bagaimana pembuatan kandang atau persiapan bagaimana hewan-hewan kurban sampai di lokasi dengan membuat patok-patok dan penghalang-penghalang. Kemudian kemarin sudah disiapkan juga tempat pembuangan kotoran sapi, kotoran kambing, sudah kita bersihkan dengan kerja bakti. Prosesnya bahwa kotoran dari sapi, kotoran kambing itu masuk lubang, kemudian setelah selesai, kemudian diberikan obat tertentu, kemudian setelah setahun atau 2 tahun kita angkat, kita buang ke kebun warga atau ke ladang warga sehingga jadi pupuk untuk pertanian warga. Jadi persiapannya sudah
tempat kandang sudah, kemudian mempersiapkan untuk wadah kotoran juga sudah, kemudian saluran-saluran yang bakal untuk mengalir air ataupun mengalir darah, kemarin sudah kita siapkan. Kemudian yang terbaru kemarin dari pusat bahwa diharapkan darah itu tidak mengalir ke sungai atau bercampur dengan air. Kemarin sudah kita siapkan, kita buatkan lubang kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter, sedalam kira-kira 1,5 meter untuk rencana pembuangan darah ditimbun di tanah sehingga tidak mengalir ke sungai, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Begitu yang sudah kami persiapkan. Kemudian untuk para berkorban itu juga sudah kita siapkan untuk datanya segera masuk, kemudian permintaannya sudah sebagian juga sudah masuk, sehingga nanti kira-kira seminggu sebelumnya data sudah hampir fit, kami bisa memetakan mana-mana yang harus dikirim korban, sejumlah mana yang dikirim korban, dan seterusnya. Begitu persiapan yang kami lakukan sampai hari ini. Terima kasih. Sejauh ini berarti sudah berapa persen kesiapan dari panitia dalam menyambut ibadah kurban ini, Pak Ngatino? Insya Allah sudah 80%. Jadi tinggal rencana H-1 itu nanti gladi bersih, kemudian hari H pagi sudah siap untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Baik, luar biasa ini. Bisa dibilang panitia pun untuk melakukan ibadah ini sudah siap melakukan tugasnya masing-masing gitu ya Pak. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada pemanfaatan kotorannya supaya tidak ada gangguan kepada lingkungan sekitarnya juga gitu ya Pak ya. Baik, kita bergeser sedikit ke Bapak Abdullah Slamido selaku bidang ekonomi Boyolali gitu ya Pak ya. Nah, dalam kegiatan ibadah kurban di MTA Boyolali, tugas dari Bikonda sendiri seperti apa itu Pak Abdullah? Ya, terima kasih. Ini merupakan tahun keempat Bikon itu diamanai untuk ngurusi korban di perwakilan Boyolali. Ya. Jadi korban yang diamanahkan ke Bikon itu satu pintu pengelolaan dari Bikon. Terus Bikon sendiri juga tidak meninggalkan pengada-pengada yang sebelum adanya Bikon. Jadi kita rangkul pengada-pengada yang dulu tetap menyediakan hewan-hewan korban, tetapi nanti lebih terkoordinir dengan baik, baik masalah data ataupun masalah keuangan, begitu. Baik, berarti tugas Bikonda adalah mengkoordinir adanya pengkorban ataupun peternak ya Pak ya, yang menyediakan hewan kurban. Nah, mekanisme sendiri bagaimana Pak Abdullah? Oke. Pengadaan hewan korban khususnya untuk Bikon itu kita memberdayakan warga-warga. Ya. Jadi semaksimalnya dengan logo kita, dari kita untuk kita. Di momen ini hewan korban itu kita maksimalkan dari hewan-hewan warga, para peternak-peternak yang ada di wilayah Boyolali, begitu. Dimaksimalkan bagaimana mereka yang memelihara itu bisa terserap dalam momen ini. Baik, berarti dalam kasusnya apakah Bikonda mempunyai kandang tersendiri atau sebenarnya punya mitra seperti itu, Pak Abdullah? Bikon sendiri juga ada kandang, terus kita ada program untuk penggaduan, untuk warga-warga, di mana nanti waktu pemanenan itu yang khususnya program untuk penggemukan itu kita maksimalkan di pas waktu pengeluaran hewan waktu kurban. Begitu. Baik, sekarang untuk ketersediaan hewan kurban yang dikelola oleh Bikonda ada berapa banyak ini Pak Abdullah? Untuk masalah hewan korban, ya khususnya sapi itu sesuai dengan jumlah estimasi tahun kemarin. Kalau tahun kemarin total di wilayah ada sekitar 70, ya kita bagi terus kota-kota pengada-pengada itu dibikin nanti kebagian berapa sisanya, Bikon hanya menerima sisanya dari pengada-pengada itu, terus kita belikan hewan korban, terus kita sebagian ditaruh kandang di peternakan Bikon, sebagian
kita gaduhkan ke warga-warga dengan mitra. Gitu. Nah, untuk hewan kambing ataupun domba itu karena jangkanya juga lumayan panjang, maka itu rata-rata mereka para warga itu sudah memiliki, ada yang 1, 2, 5, nah itu kita data, terus kita koordinir sesuai data itu untuk tahun ini. Gitu. Baik. Berarti untuk hewan sapi sendiri ada satu sistem yang disebut gaduh gitu ya Pak ya. Nah berarti persiapan dari Bikonda itu sudah berapa bulan sebelumnya atau ini sudah program tahunan seperti itu Pak? Iya, karena Bikon itu sudah 4 tahun ini, 4 tahun jalan ini dipasrai untuk masalah korban. Kita ngadakan hewan korban itu tentunya jauh sebelum hari H. Ya kurang lebih khususnya untuk sapi itu 4-5 bulan itu sudah ada persiapan. Tetapi angkanya misal ada kita punya kuota 25, mungkin kita hanya memelihara 15 atau 20 gitu. Nah dengan maksud jauh-jauh hari sebelum hari H harga masih normal. Kalau sudah dekat itu ya harga satu udah tinggi, kedua cari juga ya lumayan susah karena untuk syarat-syarat korban kan sapi yang pual itu memang agak ya cari bisa tapi memang itu di pasar agak susah. Baik. Berarti persiapannya sudah lebih dari 5 bulanan ya Pak ya, untuk mempersiapkan hewan kurban untuk khususnya sapi itu sendiri. Nah berkaitan dengan hewannya sendiri, kebanyakan dari Bikonda itu mendatangkan dari mana Pak? Atau jenis hewannya seperti apa ini? Ya, itu ada beberapa jenis hewan. Ya, kalau lokalan kan ada peternak itu sudah mempersiapkan mungkin udah jauh-jauh hari sebelumnya itu, atau kalau kuotanya kurang kita mendatangkan dari luar daerah seperti sapi Bali begitu. Nah, itu nanti dipelihara oleh para penggaduh itu. Baik. Kita beralih kembali ke Pak Ngadino selaku Ketua Panitia penyembelihan hewan kurban di MTA Boyolali ya Pak ya. Nah kalau dari Bikonda sendiri berpartisipasi dalam ibadah kurban ini kurang lebih 4 tahun ya. Sedangkan kalau panitia kurban di MTA Boyolali khususnya yang sudah dipusatkan ini sudah berlangsung berapa lama ini Pak Ngadino? Mulai COVID 2020. Manakala tidak diperkenankan berkumpul banyak warga atau orang-orang itu, kemudian dari pusat mengamanahkan pada kami untuk Boyolali menjadi pusat penyembelihan pusat 6. Jadi sudah hampir 6 tahun itu. Sejak awal hingga tahun ini nanti lokasinya masih sama? Masih sama, lokasinya masih di tempat yang sama. Jadi masih di Nogosari, Potroyan Nogosari Boyolali. Dengan masa 6 tahun ini Bapak ya, ada tidak semacam evaluasi yang tentunya setiap tahun akan dirubah dan ditingkatkan kualitasnya dari panitia? Insya Allah ada. Jadi di awal beberapa tahun awal itu kan waktu itu darah sama jalannya air membersihkan itu jadi satu, kemudian mengalir ke bantaran sungai, kemudian macam ada teguran dari warga, kemudian setelah tahun ketiga ini, tahun keempat baru kemarin, 4 menjelang kelima, itu darah kita masukkan dalam dream gitu. Maksudnya dari panitia itu untuk diproduksi jadi pupuk gitu maksudnya. Jadi masukkan dalam dream, ternyata prosesnya itu belum bisa. Karena belum bisa, maka di tahun ini tidak masuk dream, langsung masuk tanah aja gitu. Itu evaluasi. Kemudian dari sisi alat yang dulu dereknya masih manual, kemudian sekarang sudah pakai dinamo, tinggal pencet begitu. Itu perkembangannya. Yang dulu untuk gantungkan kambing itu pakai bambu, kemudian ditingkatkan pakai besi, gitu. Nah, gitu. Baik, menarik ini. Salah satu hal yang ternyata difikirkan juga oleh panitia kurban adalah dampak
lingkungan dari kotoran ataupun ya darah itu sendiri dari hewan kurban ya Pak ya. Iya, Ternyata ada mekanisme yang dibuat supaya tidak mengganggu lingkungan, pencemaran juga tidak terjadi. Bahkan untuk kotorannya sendiri juga dimanfaatkan untuk pupuk gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu seberapa banyak sih kotoran ataupun limbah dari kurban itu sendiri yang dihasilkan setiap tahunnya di pusat Boyolali ini? Di pusat 6 Boyolali ini kisaran penyembelihan korban itu sapi tahun kemarin itu 51 ekor. Kemudian kambing hanya 184 ekor. Itu kalau kotorannya tadi langsung, misalnya langsung diangkut ya kira-kira 1 kol itu penuh. Oh, lumayan ya. Cuman kalau sudah difermentasi, jadi begitu selesai itu kan langsung fermentasinya, misalnya hari ini hari pertama itu sorenya langsung kasih obat fermentasi, besoknya lagi kasih fermentasi lagi, dan nanti terakhir kasih fermentasi, kemudian kami timbun, kami tutup dengan ladu. Jadi misalnya hari penyembelihan besok sudah tidak bau karena sudah kami tutup dengan ladu. Nah, nanti setahun kemudian yang kemarin saya lihat itu ternyata sudah jadi pupuk. Jadi walaupun masih bau, cuma sudah berubah wujudnya. Jadi bisa kami angkut kemarin 2 tahun itu 2 kol. 2 kol gitu. Ya, 2 kol itu cuman kalau misalnya langsung itu penuh, tapi karena sudah fermentasi jadi peres gitu, setengahnya gitu. Baik. Ini mungkin nanti bisa dicoba untuk daerah lain ataupun panitia penyembelihan kurban ya Pak ya, supaya bisa mengurangi dampak lingkungannya dari limbah-limbah hewan kurban yang disembelih di lokasi tersebut. Nah, berkaitan dengan jumlah hewan kurban ya, untuk tahun ini ditargetkan berapa ini Pak Ngatino? Untuk target jumlah itu kan tergantung daripada pekorban gitu. Yang kemarin data masuk sementara sapi itu 41, kambingnya sekitar 100 lebih sedikit. Jadi kami belum bisa mendata secara pas. Nah, rencana nanti seminggu sebelum pelaksanaan penyembelihan korban, data Amberfit kami bisa memetakan dengan para panitia, maksud saya dengan pengurus dan tim untuk bisa memetakan ke hewan-hewan korban itu untuk disalurkan begitu. Baik, berarti sampai hari ini nanti para pengkorban yang ingin mengirimkan ataupun mendaftarkan hewan korbannya masih terbuka ya Pak ya? Masih terbuka. Baik, kalau dari target penerima korban sendiri berapa ini Pak untuk tahun ini? Target penerima? Ya. Jumlah penerima hewan kurban ya seberapa pun diterima. Jadi masyarakat, kadang ada juga masyarakat luar juga ikut menitipkan korban kepada kita. Walaupun sehari sebelumnya itu masih kita terima. Kadangkala pas malam sholat Id itu, Idul Adha itu masih ada yang telepon, Pak besok mau nitipkan hewan korban masih bisa. Kalau nitip berupa kambing saya terima, tapi kalau nitip harus kami mengadakan nanti dulu karena stok kami masih ada apa tidak gitu. Kadang-kala masyarakat itu ngebel saya cuman mau setor duit uang gitu, sedangkan kita harus melihat dulu di stok kandang kami masih ada apa tidak. Tapi biasanya yang sudah walaupun malam hari itu masih ada. Oh, gitu. Baik. Berarti memang penerimaan hewan yang akan dikorban itu sampai hari H pun masih dibolehkan gitu ya Pak ya? Masih diterima. Namun dari cabang-cabang diharapkan seminggu sebelumnya itu sudah mendekati fit itu. Karena untuk memetakan itu kan juga perlu waktu. Ya. Baik Pak Ngatino, berkaitan dengan banyaknya hewan kurban yang disembelih di MTA pusat di Boyolali, tepatnya di Potronayan gitu ya, pembagian tugasnya seperti apa itu Pak? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu ya Pak Ngatino, nanti dijawab di segmen kedua. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bertanya ataupun berinteraksi silahkan bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara spesial program di edisi hari ini. Untuk para pemirsa, di kesempatan hari ini ya, kita masih bersama dengan Bapak Ngadino selaku Ketua Penyembelihan Kurban MTA Boyolali dan juga Bapak Abdullah Slamido selaku Bikonda Boyolali. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau bisa melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Baik Pak Ngadino dan Pak Abdullah, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan pertanyaan saya tadi Pak, pembagian tugas dari panitia untuk kelancaran pelaksanaan ibadah kurban di MTA Boyolali ada apa saja ini Pak Ngadino? Ya, terima kasih pemirsa yang terhormat, bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan korban ini adalah satu tim. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri, satu sama lain saling terkait, mulai dari keamanan, mulai dari bantuan komunikasi, kemudian kami tim yang di lapangan, itu ada 33 seksi untuk melancarkan proses penyembelihan hewan korban. Mulai dari yang pertama itu menerima hewan-hewan korban yang akan kita sembelih, kemudian ada tim penyeleksi apakah ini masuk atau tidak, baik beratnya ataupun musinahnya. Setelah seleksi selesai, kemudian masuk kandang kami atau masuk tempat yang telah disediakan, kemudian baru masuk kepada seksi penyembelihan. Di sana dari kandang ke penyembelihan itu ada seksi tersendiri yang menyiapkan untuk proses penyembelihan. Kemudian setelah kita sembelih, kemudian kita kuliti dengan derek. Tadi darahnya sudah dipisahkan, kemudian sebelum dikuliti dibersihkan, kemudian diderek, dikuliti, kemudian baru masuk ke seksi berikutnya. Di sana ada penyesetan daging, ada pemotongan tulang. Untuk pemotongan tulang sudah kami siapkan dengan mesin pemotongan tulang. Kemudian untuk penyesetan daging juga ada 2 mesin penyesetan daging. Setelah di penyesetan daging, kemudian kita pindahkan ke seksi penimbangan. Di sana dalam penimbangan ini ada beberapa jenis besek yang harus dibuat. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang berkorban itu kan khusus labelnya T, kemudian yang umum labelnya adalah O. Ada OK berarti itu O, dalamnya kambing. Ada OS itu umum, dalamnya sapi. Kemudian kalau ada T itu pekorban, kalau S berarti dalamnya daging sapi. Kalau T kemudian O itu dalamnya berarti kambing. Nah, setelah masukkan besek kemudian ditempeli label, kemudian diikat 55 begitu, kemudian masuk ke seksi pengeluaran daging korban. Nah, sebelum ditutup dengan label itu dari satu sisi namanya jeruan, itu kan misah gitu dari daging sendiri, jeruannya dicuci sendiri. Setelah dicuci, untuk tahun ini ada peningkatan. Yang dulu jeruan itu langsung dipotong, dicuci bersih, dipotong-potong, kemudian dimasukkan plastik, kemudian disatukan dengan besek, masuk besek. Nah, untuk tahun ini nanti rencananya jeruan ini mau direbus dulu. Jadi jeruannya direbus dulu, kemudian baru dipotong-potong, masukkan plastik, baru disatukan dengan daging dalam besek, baru keluar, kemudian dibagikan
menurut jadwal yang diputuskan atau yang ditetapkan dari panitia. Baik. Begitu yang kita siapkan untuk proses masing-masing seksi. Rencana H-1 gladi bersih, apa saja alat yang mungkin masih kurang, kemudian persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk besok. Jadi begitu hari H semuanya ready. Begitu tugas-tugas masing-masing seksi sudah kami instruksikan sejak kemarin pertemuan di awal rencana kami. Baik, berarti untuk sekali tugas ataupun dalam satu hari rata-rata petugas yang dibutuhkan itu berapa banyak itu Pak Ngatino? Jadi tadi saya matur bahwa ada 33 seksi, itu jumlahnya 226 anggota. Setiap hari. Berarti kan kalau di MTA biasanya hari H kemudian hari tasrik 3 hari gitu ya Pak ya. Apakah setiap harinya berganti, ada piketnya atau seperti apa itu? Ya, untuk pusat 6 itu biasanya 3 hari. Jadi setiap hari untuk bagian kepala seksi itu harus hadir atau tidak boleh ganti. Namun ada namanya pembantu atau tugas tambahan, namanya PO, itu setiap hari ada yang ganti. Masing-masing cabang biasanya kita minta untuk mengirimkan 2 orang setiap hari sebagai pembantu umum. Ini biasanya ganti-ganti. Ya, baik. Ada satu khas yang sangat menarik di Majelis Tafsir Al-Quran ya Pak ya, berkaitan dengan pendistribusian daging kurban sendiri, bahwa daging kurban akan sampai ke tangan penerimanya di rumahnya sendiri gitu Pak ya. Nah, untuk tim pendistribusian sendiri di MTA Pusat 6 Potronayan ini sendiri bagaimana sistemnya Pak? Untuk sistem pendistribusiannya daging kurban, misalkan cabang A itu ngirim hewannya tadi pagi atau hari H pagi, nah nanti disembelihnya kan sore. Jadi paginya kirim, sorenya bawa daging. Nah biasanya begitu pagi ngirim, kemudian menanti sekalian dagingnya nanti langsung dibawa pulang. Jadi sebagian besar begitu. Namun ada beberapa cabang yang kita kirim melalui seksi transportasi. Kita siapkan satu armada untuk full di lokasi penyembelihan, untuk pendistribusian kemana saja, manakala cabang itu tidak mengambil sendiri, tidak menyiapkan armada, maka kami kirim dari armada dari panitia, begitu. Baik, luar biasa ini. Semua tugas dan kebutuhan dari ibadah kurban ini sudah insya Allah tercover, direncanakan dengan baik gitu ya Pak ya. Insya Allah, iya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kita beralih kembali ke Pak Abdullah itu. Berkaitan dengan pengadaan hewan kurbannya sendiri Pak Abdullah, apakah Bikonda Boyolali itu hanya memfasilitasi pengiriman hewan kurban di Pusat 6 Potronayan Boyolali atau juga melayani untuk pengiriman hewan kurban ke pusat MTA yang lainnya Pak? Ya. Untuk hewan kurban yang ada di perwakilan Boyolali itu kan ada 3 tempat, 3 pusat penyembelihan, yaitu di Potronayan pusat 06, terus ke wilayah selatan Boyolali itu ke Makam Haji, terus wilayah ke utara itu nanti ke Sragen, yaitu Gemolong, begitu. Nah, kita kirim sesuai jadwal yang sudah ada nantinya. Baik. Berarti pengirimannya hingga ke Makam Haji Kartosuro dan juga di Gemolong Sragen ya Pak ya, bukan hanya ke Potronayan Boyolali saja. Lantas bagaimana Bikonda bisa memastikan kualitas hewan yang dikirim dari Bikonda itu memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, Pak Abdullah? Ya, tentunya di pusat ya, itu ada ketentuan musinahnya hewan kurban itu bagaimana, baik itu di sapi maupun di kambing atau domba itu sendiri, begitu. Baik, berarti insya Allah para warga ataupun pembeli yang ingin mendapatkan hewan kurban dari Bikonda Boyolali tidak perlu ragu gitu ya Pak ya, dengan kualitas hewan yang akan dikirimkan oleh Bikonda. Apa ada semacam pengawasan dari Bikonda berkaitan dengan hewan kurban yang akan dikirimkan Pak?
Ya, untuk masalah hewan yang dikirimkan itu kan kita sudah ada seleksi, kita survei, kita cek untuk masalah musnahnya, yaitu poel atau tidak, terus berat minimal itu harus tercapai. Syukur-syukur lebih dari itu. Misalnya untuk sapi sendiri minimal yang di ketentuan itu kan 250 kilo. Ya. Nah, untuk tahun kemarin itu hewan yang ada di Boyolali, khususnya sapi, itu kita lebih dari itu. Mungkin ada yang lebih dari 500 kilo juga ada, begitu. Karena kita juga pengen memperbarui kualitas dari hewan kurban itu sendiri. Ya. Nah, tadi kan di sapi sendiri ada sistem gadu yang tentunya hewan itu dikelola oleh warga MTA di rumahnya masing-masing gitu ya Pak. Nah, dari Bikonda ada semacam quality control, QC, atau melihat kondisi dari hewannya sendiri tidak Pak? Ya, untuk masalah pemeliharaan yang kaitannya nanti kualitas hewan kurban itu sendiri, kita kan ada tim khususnya di divisi peternakan, itu ada kalanya cek kesehatan hewan kurban itu, ya kita tanya untuk penggaduh atau memelihara hewan itu kendala-kendalanya apa, ya biar nanti masalah kesehatan hewan kurban itu juga terkontrol, gitu. Yang artinya risiko-risiko yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Pernah pengalaman tahun-tahun kemarin itu ada hewan karena entah setiap tahun ya di kita itu masalah penyakit PMK itu mesti muncul terus kalau mendekati ibadah kurban itu. Kemarin di Bikon juga ada pernah tidak tertolong itu 2 ekor. Jadi juga menyebabkan ada kerugian di situ. Itu. Tapi kita selalu dari tim divisi peternakan itu kita adakan evaluasi bagaimana hal-hal seperti kemarin itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi begitu. Ya. Nah, kalau dari Bikonda sendiri ada range harga ataupun range berat tidak Pak hewan kurban yang dijual oleh Bikonda Boyolali? Oh, tentunya ada. Untuk khususnya di domba atau kambing itu 2.400.000 itu nanti sudah include biaya penyembelian dan transportasi. Kemudian di sapi itu ada beberapa grade. Ya, grade ini berdasarkan besar kecilnya atau berat dari hewan tersebut. Ya. Itu di angka minimal 3.150.000, terus 3.500.000 dan 4.150.000. Begitu. Itu semua biaya sudah termasuk biaya penyembelian dan transportasi. Ya, berarti ketika warga itu membeli dengan nominal yang dia pilih sudah terima bersih seperti itu ya Pak ya. Insya Allah nanti hewan kurbannya akan disembelih di tempat MTA Potronayan atau MTA pusat lainnya gitu ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, semisal ini ada pemirsa non warga MTA yang menginginkan hewan kurban dari Bikonda gitu, bisa tidak itu Pak? Ya, bisa. Ya. Apalagi ini di tahun ini ada peningkatan di data kami itu banyak warga yang hewannya itu dari membawa sendiri, begitu. Terus mereka yang mau lihat hewan-hewan kurban di Bikon juga bisa secara langsung karena sudah disiapkan begitu. Baik, berarti dari Bikonda itu tidak ada paksaan bahwa ketika nanti ingin berkorban harus membeli hewan dari Bikonda gitu ya? Oh tidak. Tidak ya, boleh membawa hewan korban sendiri semisal para pemirsa itu memang sudah punya hewan yang akan dikorbankan. Baik, ini kita kembali ke Pak Ngadino selaku panitia penyembelihan hewan kurban. Nah, dari tahun ke tahun tantangan terbesar yang dihadapi oleh panitia untuk ibadah kurban ini sendiri apa ini Pak Ngadino? Iya, terima kasih. Untuk tantangan yang kita hadapi, bagaimana para pejuang ini yang kadangkala sepuh, kadangkala sudah
tidak mampu lagi, fisiknya maka melemah, tantangannya adalah bagaimana kita regenerasi atau membuat generasi-generasi baru. Ya. Maka kami akan melibatkan pemuda untuk bisa ikut bergabung dalam rangka menyiapkan para pengganti para yang sudah sepuh itu. Jadi kendalanya itu. Dan kadang yang kedua itu di istilahnya di tempat kotoran itu loh ya, di tempat blodongan, tempat kotoran sapi, kotoran kambing itu kan banyak yang nggak tahan atau nggak mau. Iya. Ini yang menjadi kendala. Jadi untuk cari anak-anak muda yang mau berkecimpung di dalam blodongan sapi, blodongan kambing ini yang agak sulit. Jadi kan sementara rata-rata yang di sana itu sudah sepuh. Yeah. Jadi saya juga bingung nanti manakala yang sepuh-sepuh udah nggak ada, kalau tidak kita siapkan generasi baru yang menopang hal itu, nah kami nanti akan jadi kendala besar. Baik, lantas dari panitia sendiri menjawab tantangan tersebut, apakah mengadakan semacam pelatihan atau bagaimana ini, Pak Ngadino? Rencana kami dari pemuda nanti kita dampingkan gitu atau kita masukkan itu. Biasanya kalau yang selama ini berjalan ini dari PU, nanti pembantu umum, nanti kita ambil beberapa pemuda, kita berikan tugas di blodongan itu gitu. Baik. Harapannya nanti ke depan ya mungkin sekali dua kali, mungkin masih nggak mau atau mungkin belum biasa anak baunya dan sebagainya, tapi harapannya ke depan dia jadi biasa begitu. Nah kalau kebutuhan terkait dengan petugas yang memiliki keahlian khusus, semisal menyembelih atau memotong hewan kurban itu sendiri, ada pelatihan tidak Pak dari panitia? Yang mengadakan pelatihan khusus pada penyembelihan itu ada. Jadi penyembelihan itu ada 15 orang. Yang kebetulan kemarin ada satu yang dikursuskan untuk penyembelihan halal. Nah kemarin sudah saya dawuhi untuk menularkan ilmunya, mengadakan pelatihan kepada sesamanya begitu. Baik, dan yang sesi-sesi lain kami juga berharap kepala seksi memberikan penjelasan pelatihan pada anggotanya begitu. Baik, luar biasa ini. Bukan hanya untuk tugas hari ini, tapi juga disiapkan untuk tugas tahun-tahun yang akan mendatang, gitu ya Pak ya. Hari sudah mulai terbentuk regenerasi yang baik di MTA Pusat 6 atau Potronayan sendiri. Baik, karena waktu ini Bapak Ngadino dan Pak Abdullah, terakhir mungkin ada pesan tidak dari Pak Abdullah terlebih dahulu untuk para pemirsa, utamanya yang ingin mendapatkan hewan kurban dari Pikonda Boyolali. Silahkan. Bagi pemirsa yang budiman, untuk hewan-hewan kurban mungkin belum mendapatkan, mungkin bisa menghubungi di perwakilan Boyolali, khususnya di kambing. Kalau ini yang sapi ini masih cukup untuk dalam dulu, begitu. Baik, ada nomor telepon yang bisa dihubungi tidak ini Pak Abdullah? Baik, 081 081 329 329 041 041 282. Ini atas nama siapa ini Pak? Abdullah saya sendiri. Oh, dengan Pak Abdullah. Baik, berarti para pemirsa yang ingin mendapatkan hewan kurban, silahkan bisa menghubungi Pak Abdullah di nomor 081 328 041 282. Insyaallah nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Abdullah dan bisa tanya-tanya terlebih dahulu ya Pak ya untuk ketersediaan hewan kurbannya. Baik, kali Pak Ngadino mungkin ada pesan kepada panitia dan para pengkorban yang ingin melakukan kurbannya di MTA Pusat 6. Pendengar yang terhormat, untuk para panitia kami berharap pertama kita lakukan dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan itu akan menjadikan pertolongan Allah. Kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, jangan melek. Jangan melek itu artinya kita pas di bagian daging misalnya, wah ini dagingnya bagus, melek atau pengen memiliki ya. Ini diharapkan jangan. Apapun itu kita adalah panitia, maka ini adalah tugas dan petugas. Kemudian para yang pendengar yang terhormat yang
menyetorkan hewan kurban ke pusat 6. Ya, kami berharap apa yang sudah kami petakan, kami rencanakan diterima dengan ikhlas, dengan baik. Manakala ada sesuatu bisa langsung telepon kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ngadina Sarjana Pendidikan dan Pak Abdullah Slamido sudah memberikan informasinya yang luar biasa di kesempatan siang hari ini. Semoga ibadah kurban nanti, utamanya di pusat 6 Potronayan, bisa berjalan lancar gitu ya. Amin, amin, dan amin. senantiasa diberikan kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara spesial program untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.